Kenapa kurva permintaan miring ke kanan bawah? Perlahan dan bertahap kita ikuti proses teorisasinya. Keputusan membeli barang mempertimbangkan atau mengukur berapa pendapatan atau uang yang dimiliki dan harga barangnya. Kita anggap hanya ada dua jenis barang, yaitu X1 dan X2. Masing-masing harganya kita simbolkan dengan PX1 dan PX2. Agar kedua barang itu terbeli, maka nominal uangnya harus sama dengan nilai barang X1 dan X2. Dengan harga X1 100 dan X2 50, maka konsumen atau pembeli memiliki pilihan jumlah barang yang dapat dibelinya. Ia mungkin akan membeli X1 sebanyak 5 unit, dan X2 sebanyak 10 unit, yang jumlahnya 1000 sesuai dengan nominal uang dipegangnya. Atau, dia akan beli X1 4 unit dan X2 12 unit. Itulah penjelasan dari rumus ini, yang disebut dengan persamaan pendapatan. Selanjutnya, untuk apa sih kedua barang tersebut dibeli? Barang itu dibeli untuk memberikan kegunaan bagi konsumen. Secara matematis kita ekspresikan dengan U sama dengan X1 kali X2. Penjelasan rinci ekspresi ini akan kita jelaskan pada konten terpisah. Bagaimana konsumen membuat keputusan untuk membeli kedua jenis barang tersebut? Mereka menggunakan apa yang disebut marginal principle. Mereka akan menyepadankan tambahan kegunaan atau marginal utility dengan tambahan pengeluaran atau marginal expenditure-nya. Marginal utility untuk barang X1 dinyatakan dengan tambahan utility akibat tambahan konsumsi barang X1. Ini adalah definisi kalkulus dari marginal utility barang X1. Tahapan solusinya disajikan sebagai berikut. Simbol D atau perubahan dikalikan X1, kemudian dibagi X1, sehingga hasilnya sama dengan 1. Akhirnya kita punya solusi bahwa marginal utility X1 sama dengan X2. Dengan cara yang sama, kita akan memperoleh bahwa marginal utility X2 sama dengan X1. Simpan dulu hasil kerja ini. Nanti akan kita gunakan untuk merumuskan fungsi permintaan, setelah kita menguraikan definisi kalkulus dari marginal expenditure. Definisi kalkulus marginal expenditure disajikan sebagai berikut. Jangan lupa, kita menggunakan simbol D untuk menunjukkan suatu perubahan. Marginal expenditure dari barang X1 adalah derivatif dari persamaan pendapatan atau pengeluaran. Definisi kalkulus ini menyatakan perubahan pengeluaran akibat dari perubahan konsumsi barang X1. Solusi dari pernyataan kalkulus derivatif tadi akan menemukan bahwa marginal expenditure X1 sama dengan harga X1 atau PX1. Dan, dengan cara yang sama kita akan menemukan bahwa marginal expenditure barang X2 sama dengan harga barang X2 itu sendiri. Nah, kita menemukan pengetahuan bahwa harga per unit barang menunjukkan marginal expenditure-nya. Ketika keputusan konsumen menyepadankan marginal utility dengan marginal expenditure, maka solusi kalkulus derivatif tadi akan memberikan informasi penting untuk menemukan fungsi permintaan barang X1 dan X2. Kita sudah di tahapan akhir untuk menjawab kenapa kurva fungsi permintaan menampilkan kemiringan negatif dari kiri atas ke kanan bawah. Mari kita ambil fungsi permintaan X1 untuk diperagakan atau simulasikan. X1 adalah variabel dependen, dan kita tempatkan pada garis datar, dan PX1 perannya sebagai variabel independen pada garis tegak. Melalui contoh awal, kita ketahui bahwa PX1 100, PX2 50, dan X2 10 unit, sehingga permintaan X1-nya sebanyak 5 unit. Kemudian, bila kita naikkan PX1 menjadi 200, sementara PX2 dan X2-nya tetap, maka permintaan X1 akan turun menjadi 2,5 unit. Nah, bila kita tarik kedua titik dalam gambar, maka akan terbentuk kurva permintaan yang sifatnya miring ke kanan bawah. Terjawab sudah apa yang menjadi target pembelajaran kita. Penelusuran teoritis ini, bagi sebagian orang, menganggapnya lebay atau buang-buang waktu. Tidak demikian kawan, proses ini membuktikan bahwa intuisi hukum permintaan dapat dibuktikan secara logis.
Pembuktian logis ini memiliki nilai terapikal bagi para pembelajar ilmu ekonomi dan memberi kemampuan untuk melakukan relaksasi teori yang lebih realistis. Terima kasih, semoga bermanfaat.